dulu audit evidence sebelum kita masuk ke substantif tes ya. Kita lihat review sebentar. Apa sih audit evidence itu? Dan sumbernya dari mana saja, karakteristiknya harus seperti apa, sehingga kita bisa mengambil itu sebagai bukti audit. Ya. Jangan sampai kita mengambil bukti audit yang sebenarnya nggak relevan. Nggak relevan dengan tujuan audit kita, nggak relevan dengan masalah yang kita akan lihat, kita akan gali lebih dalam gitu ya. Sehingga ya pada saat kita tahu bukti audit apa yang harus kita dapatkan, itu akan lebih program audit kita, prosedur audit kita itu seperti apa. Gitu ya. Jadi bukti audit ini ya harus dipahami bahwa ini bukti audit yang karakteristiknya seperti apa sih? Apakah kita bisa nih nanya misalnya ke orang yang lewat, mungkin pegawai di situ, langsung kita tanya. Padahal dia nggak megang di situ, nggak megang misal di bagian yang terkait dengan accounting. Kalaupun misalnya nggak terkait dengan accounting, harusnya kita juga paham, oh ini kita informasi apa sih yang ingin kita butuhkan dari dia. Apakah kita bisa merekam diam-diam, kita jadikan bukti audit? Itu juga jadi permasalahan nantinya. Oke ya. Ini evidence didefinisikan, ya ini secara umum aja sih. Secara umum, informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang di audit itu sudah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ada, gitu ya. Ya bukti yang mendukung kesimpulan kita. Ini perbandingan ya, setiap bidang itu harus punya bukti ya. Setiap bidang pekerjaan itu baik terkait dengan obat gitu ya. Kalau di sini ya terkait dengan legal case, ini pengacara atau hakim. Ini kita terkait dengan audit of financial statement. Nanti ini bisa dipelajari sendiri. Nah, ini yang penting. Yang penting di sini ini tolong ya ini dihafalin lah ya. Nah, ada 4 keputusan yang auditor perlukan dalam membuat dalam menentukan bukti yang dikumpulkan dan berapa banyak sih yang harus dikumpulkan, gitu ya. Ini terkait dengan audit prosedur mana yang kita lakukan. Kan bukti auditnya akan berbeda tuh. Kalau prosedurnya adalah tadi, namanya misal observasi berarti bukti auditnya satu, misal foto gitu kan, atau video kalau diizinkan untuk merekam. Foto atau video. Atau hasil wawancara. Kan beda-beda tuh, gitu kan. Kalau kita melakukan re-performance di komputer kita menghitung ulang apa yang dihitung oleh si auditi. Ini nyebutnya auditor-auditi ya. Kemarin saya auditi itu berarti anti klien lah ya. Terus sampel size-nya seberapa besar? Ini nanti menentukan sampel size untuk prosedur gitu ya.
untuk suatu prosedur itu dia butuh berapa besar. Which items to select from the population, ini masalah terkait sampling. Pokoknya ada populasi, tadi terkait umumnya penjualan ya. Penjualan di atas 100 miliar, di bawah 100 dan di atas 20 miliar, namanya, sama di bawah 20 miliar. Nah, kita akan sampling, nanti ada sendiri kita akan diskusi ya. Seberapa banyak sih sampel yang harus kita kumpulkan. Nah, sampel, saat kita ngambil sampling tadi, bisa dengan dua cara ya. Kalau teman-teman atau udah belajar statistik atau belum? Mirip kayak statistik sebenarnya. Jadi ada yang statistical sama non-statistical gitu ya. Menggunakan rumus-rumus formula statistik sama yang enggak. Non-statistical nanti ada lagi, kalaupun random gitu kan, random sampling, itu benar-benar random atau ada purposive. Misalnya kalau random, kita sambil merem misalnya. Misal, mulai tadi kan ada 3 kelompok penjualan ya. Kita, kalau yang benar-benar random, kita akan mengambil misalnya 20 transaksi penjualan di bulan atau di akhir bulan Desember, itu random. Meskipun itu masih ada purposive-nya juga ya. Masih ada apa? Semacam pertimbangannya ya, sampelnya seperti itu. Atau kita pakai purposive gitu ya. Dengan tujuan tertentu nih sampelnya itu. Misal kita akan mengambil 20 sampel. Harus ada keterwakilan dari masing-masing kelompok penjualan tadi. Oh, di atas 100 miliar kita butuh berapa sampel. Di tengah-tengah kita butuh berapa sampel. Di bawah kita butuh berapa sampel. Misal. Atau digabung lagi setelah tadi dikombinasi dengan masing-masing kelompok. Oh, di atas 100 miliar yang terjadinya di... Kadang kita menganalisis, misalkan, biasanya penjualan terbesar itu di bulan apa sih? Nah, itu juga kita perlukan pada saat kita akan mengambil sampel nantinya. Baru nyambung ya sekarang ya. Apa analytical segala macam itu ya. Misal kita bikin rata-rata penjualan. Misal penjualan terbesar di bulan misal di bulan Juni atau Juli. Loh, kok bisa di bulan Juni atau Juli? Mungkin ini barang yang dijual adalah terkait dengan dunia pariwisata, di mana Juni sama Juli itu libur sekolah. Logis kan? Seperti itu ya. Nah, berarti yang beresiko kebanyakan berarti di bulan Juni sama Juli. Karena saking banyaknya penjualan, jangan-jangan dia sampai memasukkan penjualannya double atau salah atau nggak akurat gitu ya. Ada resiko di situ. Atau juga ditambahkan dengan akhir tahun. Nih, which items to select from the population ya. When to perform the procedures. Ini kapan kita harus melakukan prosedur ini? Apakah dekat dengan tanggal akhir tahun atau bisa agak jauh? Pada saat interim audit, di mana dilakukan di tahun berjalan sebelum tutup buku, atau pada saat final audit. Masih ingat kemarin ya, interim audit sama final audit ya. Kalau interim audit biasanya dilakukan di kuartal atau triwulan 4 gitu ya, di tahun berjalan. Karena dia bisa mengamati langsung. Nah, kalau final audit biasanya setelah tahun berikutnya. Yang tutup buku tahun 31 Desember tanggal 31 Desember 2020. Ya, final auditnya bulan Januari atau Februari atau Maret 2020. Gitu. Nah, ini yang di box ini tolong tadi ya dihafalkan gitu ya. Qualities affecting persuasiveness of evidence. Jadi bukti audit yang bisa diandalkan, yang bisa digunakan itu harus
memenuhi ini ya, kualitas ini. Yang pertama, sebenarnya ada dua, appropriate dan sufficient. Appropriate itu apa? Istilahnya appropriate itu terjemahnya apa ya? Tepat gitu ya. Tepat, nanti appropriateness ada lagi itunya ya, indikator bawahnya lagi, sama sufficient. Sufficient itu cukup. Jangan sampai bukti auditnya cukup, tapi nggak tepat. Atau sebaliknya, bukti auditnya tepat nih, kita mengambil sampelnya ke pihak ketiga, ke bank namanya. Ternyata yang kita ambil cuma satu, dan itu pun kecil. Umumnya di bank, kita naruh uangnya kecil, atau kita mau sampel ke supplier, atau sampel ke customer, gitu ya. Kan kita bisa sampel memilih customer atau supplier, gitu ya. Jadi harus berimbang, yang appropriate sama sufficient. Appropriate itu ada dua, relevan sama reliability. Relevan ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang kita butuhkan. Maunya kita ngaudit piutang, ya bukti auditnya harus yang terkait piutang itu. Misal konfirmasi, gitu ya. Misal konfirmasi. Ini konfirmasinya ke siapa? Ke bagian keuangan, bagian mana? Dan reliability, ini dari sisi keandalan. Keandalan itu dari sisi independence of, bisa dilihat gitu ya, indikator bahwa ini dokumen ini andal, bukti audit ini andal, kita harus melihat dari independence of provider, apakah provider itu independen atau enggak, independensinya, terus effectiveness of internal controls. Ini kalau pengendalian internalnya cukup efektif, berarti dokumen yang kita terima bisa kita yakinin itu reliable. Kalau nggak efektif, jangan-jangan ini dokumen yang kita terima udah dipalsukan semua nih dari si auditi nih. Auditor's direct knowledge, qualification of provider, objectivity of evidence, timeliness. Timeliness nih ada anaknya lagi, kapan prosedur itu dilakukan, portion of period being audited. Dari sisi sample size dan items to select, gitu kan, cukup atau enggaknya, ini adequate sample size sama selection of proper population items. Jadi kayak selection of proper population items, kayak contoh tadi penjualan, jangan-jangan yang kita pilih yang besar saja. Apakah itu cukup atau enggak? Mungkin pertimbangan si auditor, aku milih yang besar saja karena untuk mengejar adequate sample size. Misal yang adequate-nya adalah 10% dari populasi. Kalau kita ngambil yang gede-gede, itu kan lebih gampang, ya kan? Secara jumlah transaksinya juga lebih sedikit. Ya, jadi kayak umpamanya kita ngambil yang di atas 100 miliar tadi penjualan. 10% dari transaksi, gitu ya, itu 2 triliun, misal ya. Sehingga kalau ngambil yang besar-besar saja, itu cukup mengambil 20 sampel. Ketemu kan, 20 kali minimal 100 miliar gitu kan, 2 triliun. Tapi kalau ngambil yang lebih kecil-kecil lagi, bisa jadi transaksinya jadi lebih banyak. Umpamanya ngambil yang di angka 50 miliaran. Ya kan akan
banyak 2 kali lipat gitu ya bukti auditnya. Cuma itu juga harus didukung dengan dasar pertimbangan yang tepat. Masa nggak ada perwakilan dari transaksi yang kecil gitu. Ini appropriateness sama sufficiency gitu ya. Intinya tadi bahwa dokumen itu harus bisa diyakini gitu ya secara tepatannya dan secara kecukupannya dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas dokumen itu sendiri. Nah, ini adalah jenis-jenis bukti audit. Ada 8, silakan lagi-lagi dipahami gitu ya. Kalau nggak mau pakai kata dihafalkan ya dipahami lah. Jadi kayak physical examination gitu, bukti auditnya. Nah ini itu kayak kita perhitungan fisik gitu ya. Perhitungan fisik dari apa namanya? Maunya kita akan menghitung persediaan. Kita akan datang ke gudang, kita akan hitung persediaan, kita akan cocokkan berapa yang dilaporkan di dalam laporan keuangan, berapa yang sebenarnya ada di dalam gudang. Gitu. Atau cash on hand. Kita akan menghitung berapa yang sebenarnya tercatat di dalam laporan keuangan, berapa yang tercatat di dalam berangkas. Kita akan cocokkan. Itu konfirmasi, ini direct written ini ya. Konfirmasi, kita meminta adanya respon, nanti ini bagi 2, ada konfirmasi positif sama konfirmasi negatif. Jadi kalau kita minta klarifikasi gitu ya, konfirmasi itu kita akan minta apakah benar gitu, jumlahnya sekian. Pokoknya jumlah piutang perusahaan ke kamu adalah sekian ribu atau sekian miliar. Kita kirim konfirmasinya. Inspeksi, ini kata-katanya inspeksi, ini ya, ini kita examination, kita menguji, mengetes gitu ya, client's document and record. Apa yang kita uji ya, dari sisi informasi-informasinya, kan kita sedang butuh informasi, ini apakah, tadi kayak maunya kita akan ngecek, apakah ini sudah diotorisasi atau belum? Apakah otorisasinya sudah cukup atau belum? Apakah memang otorisasi orang yang tepat atau enggak? Kan kita kan lihat dokumennya, yang tanda tangan siapa, namanya siapa, gitu kan. Jumlah penjualannya berapa, kan tertulis di dokumen tuh. Itu disebut inspeksi. Termasuk tadi menginspeksi SOP-nya. Analytical procedures, ini evaluasi finansial informasi, gitu ya. Terus analysis of plausible relationship. Ada kata-kata di sini plausible gitu ya, masuk akal, hubungannya masuk akal antara financial sama non financial data. Inquiries, ini obtaining of written or oral confirmation. Recalculation, rechecking assemble made by the client, reperformance, dan observasi. Ini kayak reperformance, kita bisa menghitung sendiri, biasanya kita minta akses ke komputernya mereka, kita bisa uji sendiri. Apakah prosedur itu sudah dijalankan atau belum? Observasi, ini udah pernah kita ini ya, diskusikan, consists of looking at the process or procedure being performed by others. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih kurang ngerti yang nomor 5 itu, Pak. Itu contohnya kayak auditor ngasih kuesioner gitu atau gimana?
Iya, inquiries itu ya kayak permintaan keterangan lah kalau kita bahasa Indonesianya. Itu bisa dalam bentuk di sini kan of written or oral information gitu kan. Ini kita bisa lakukan dalam bentuk kuesioner juga. Kita bisa wawancara langsung si kliennya, terus kita dokumentasikan. Kalau mau record kita harus izin. Ingat itu ya, kalau kita mau merekam di dalam suatu audit kita harus izin untuk merekamnya. Gitu. Jadi inquiries of the client, permintaan keterangan bisa tertulis, bisa langsung diskusi wawancara gitu. Kalau tertulis bisa lewat kuesioner juga. Gitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Audit ya, relatif ini. Nah, tinggal ini aja nih. Kita lihat dari sisi ini. Kriteria to determine appropriateness gitu ya. Ini kan yang paling kiri ini kan yang dia 8 tipe bukti audit tadi. Kita lihat dari sisi SIN-nya, kriteria to determine appropriateness, independence of provider gitu ya. Kalau physical examination kan kita melakukan sendiri, berarti kita independen dong, high gitu ya. Konfirmasi ini karena pihak ketiga yang memberikan informasi itu high. Jadi yang high itu biasanya yang dilakukan sendiri oleh auditor atau yang diberikan oleh pihak lain, gitu ya. Namanya ini yang dilakukan oleh auditor atau yang diberikan oleh pihak lain. Biasanya itu akan secara independensi, secara apa ya, tingkat keyakinan tingkat keyakinan kita akan bukti audit itu udah cukup gitu ya, bisa kita pakai. Nah ini kayak mamanya yang ini auditors effectiveness of clients internal controls dari sisi physical examination kan varies gitu ya, tergantung itunya ya, tergantung dari internal control kliennya seperti apa, apakah dia tinggi resikonya atau enggak, pengendaliannya udah bagus atau belum. Jadi kayak ini objectivity of evidence nih yang menarik. Yang physical examination kan high, confirmation high gitu ya. Ya objektif gitu ya. Cuma pada saat kita observasi itu bisa jadi medium karena bisa saja si orang yang kita awasi ini karena udah tahu gitu kan akan diawasi, bisa jadi dia ya melakukan yang terbaik gitu ya pada saat diawasi itu. Pura-pura lah gitu ya, kan udah kelihatan gitu kan. Oke. Ininya tadi di sini adalah yang ingin saya tekankan pada saat terutama di independence of provider ya, semakin dia kita sendiri yang melakukan atau
dia berasal dari pihak ketiga, itu semakin tinggi independensinya. Dan semakin bisa diyakini gitu ya. Bisa kita pegang lah, bisa kita ambil sebagai bukti audit. Ini terkait dengan spesifik analytical prosedur. Ini bisa dilakukan 3 kali. Yang pertama di planning phase, wajib gitu ya. Karena untuk melihat risiko auditnya seperti apa awalnya. During the testing phase, ini nggak wajib. Nggak wajib karena kita sudah ada test of control, kita sudah ada substantif test, gitu ya. Kan tergantung sumber daya juga. Tapi yang wajib lagi adalah during the completion phase. Artinya kita diminta untuk memastikan nih bahwa angka LK yang mungkin sudah, kan selama audit itu di tengah-tengahnya bisa saja kan kita memberikan koreksi, jurnal koreksi segala macam. Nah, apakah nanti angka yang timbul akibat jurnal koreksi yang ada selama masa audit itu menghasilkan angka yang wajar atau enggak? Nah, itu perlu analytical procedures untuk yang terakhir. Gitu ya, untuk memastikan lagi sebelum ini audit report kita luncurkan, kita terbitkan. Ini biasanya auditor akan meng-compare client data dengan industri data, similar prior period data, gitu ya. Client determine expected result, auditor determine expected result. Nah, ini yang menarik yang nomor 3 sama 4 pada saat kita melakukan analytical procedure, kita tidak hanya membandingkan misal penjualan 5 tahun terakhir. Oke. Terus so what dengan 5 penjualan terakhir itu? Apa yang bisa kita ambil? Namanya penjualan 5 tahun penjualan terakhir itu misal secara tren gitu ya. Secara tren dia industrinya naik, dia juga ikut naik. Nah, yang penting adalah di nomor 3 dan 4, apakah klien itu menentukan dengan tren yang seperti ini seharusnya berapa sih penjualan tahun ini? Atau auditor juga dengan kemampuan analisanya dia punya data dari industri, mau kapu. Dia bisa menentukan seharusnya penjualan tahun ini tuh berapa sih normalnya dengan tren 5 tahun yang ada yang sudah dimiliki dengan data industri yang dia punya, dia bisa menentukan, memproyeksikan gitu ya, seharusnya berapa. Nah, pada saat angka realisasi penjualan tadi beda dengan angka proyeksi kita, itu baru yang akan kita tanyakan. Seberapa bedanya? Biasanya si auditor akan memasang range gitu ya. Dengan tren 5 tahun seperti ini, seharusnya penjualan tahun ini tuh range-nya sekian sampai sekian. Misal. Kalau ternyata, karena susah ya untuk menentukan satu titik gitu, penjualan tahun ini harusnya sekian. Kalau enggak, berarti ada yang salah, ada yang... Itu hebat banget tuh meramal gitu. Karena kita menggunakan statistik, ya, kita pasang range di sini. Nah, kalau penjualannya ini ternyata melewati range yang ditetapkan oleh auditor, baru auditor bisa menanyakan, kok bisa beda
jauh banget berarti kan secara tren gitu kan. Apa nih yang membedakan? Apakah memang benar seperti itu atau ada yang dibuat-buat? Analytical procedure. Biasanya analytical procedures ini diikuti oleh langkah audit selanjutnya ya. Jadi nggak berhenti di analytical, biasanya ada prosedur-prosedur berikutnya. Ini common financial ratio, saya nggak akan banyak di sini. Oke, itu tadi bukti audit dan analytical procedures. Bukti audit tadi, ini ya, yang apa? Financial ratios yang biasa digunakan. Ini kita cek di sini. Ini adalah audit, bukti audit yang kita punya tadi itu seharusnya kita dokumentasikan, ya seharusnya kita dokumentasikan agar ya berguna untuk penugasan berikutnya, berguna untuk jika ada kasus gitu ya. Bagaimana kan biasanya kalau ada kasus gitu kan biasanya dari sisi itu organisasi profesi gitu ya akan menanyakan. Nah kalau ini audit dokumentasi kita nggak ada, ya susah nanti untuk menjelaskan. Yakinlah kalau momennya ini tuh biasanya sering lupa gitu ya. Apalagi kalau kasusnya mungkin udah berapa tahun yang lalu, kita udah berpindah, momennya kita tahun ini ngaudit perusahaan A, setelah itu ada ngaudit perusahaan B, perusahaan C, nggak lupa yang mana nih datanya. Nah ini pentingnya audit dokumentasi. Nah, kita masuk ke ujung dari planning ya. Ini adalah overall audit strategi dan audit program. Kita akan membuat audit strategi dan audit program, di mana nanti di dalamnya itu isinya adalah langkah-langkah yang apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya audit strategi sama audit program ini bisa jadi luas gitu ya, karena termasuk di dalamnya adalah bagaimana material cas kita, kerja kita gitu ya. Bagaimana termasuk langkah-langkah pengujian yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita fokus bahwa audit strategi sama audit program itu isinya adalah prosedur-prosedur audit yang akan kita lakukan untuk menguji kewajaran laporan keuangan, baik itu prosedur di level laporan keuangan secara keseluruhan maupun di level transaksi atau level akun. Yang tipe-tipe dari pengujian ya. Ini ada 5. Ada 5 ini. Yang pertama adalah risk assessment. Risk assessment ini berarti kan overall semuanya ya, di level perusahaan, di level laporan keuangan, risk assessment. Dan macam-macam kan, kemarin kita udah diskusi fraud-nya, ada business risk assessment-nya, ada assess tadi ya. Yang risk assessment ini kita gunakan di awal. Nah, setelah itu baru diikuti oleh 4
tipe pengujian berikutnya, yaitu test of control, substantive test of transaction, substantive analytical procedure, dan test of details of balance, gitu ya. Jadi test of control tadi untuk menguji apakah pengendalian internal si audit ini sudah efektif atau belum. Substantive test of transaction itu untuk menentukan apakah all 7 transaction related audit objective, gitu ya. 7 audit objektif dari transaksi itu, tadi apa? Transaksi ada occurrence, gitu ya. Ada completeness, ada timing, gitu ya. Maksudnya itu ya. 7 transaction related audit objective itu maksudnya tadi itu have been satisfied for each class of transactions. Substantive analytical procedures, gitu ya. Used to indicate possible misstatement in the financial statements and to provide substantive evidence. Jadi analytical procedures itu intinya nggak hanya antar periode waktu, termasuk juga yang substantive analytical procedure ini adalah hubungan antar akun. Hubungan antar akun ini seperti apa? Hubungan antar akun ini kan kita akuntansinya kan dicatat ganda, gitu ya. Ganda maksudnya di sisi debit ada, di sisi kredit ada, gitu kan. Nah, ini harusnya membentuk hubungan-hubungan yang logis. Membentuk hubungan-hubungan yang logis. Misal, umpamanya, pada saat penjualannya meningkat, gitu kan, harusnya, dan dia sebagian besar adalah penjualan kredit, seharusnya piutang juga mengalami peningkatan. Hubungannya kan logis seperti itu. Atau hubungan antara jumlah yang misalnya statements of change equity, itu di bawahnya, bottom line-nya itu harus sama dengan apa yang ada di neraca, misalnya. Harusnya sama kan, terhubung. Atau dari sisi laporan laba rugi, di bawahnya kan ada profit, gitu ya. Harusnya profit ini juga akan nyambung ke, ujung-ujungnya akan nyambung ke neraca, gitu kan. Nah, ini semuanya harus menunjukkan hubungan yang logis. Makanya ada substantive analytical procedures. Tidak hanya dengan menggunakan rasio-rasio laporan keuangan, ya, tapi tadi juga hubungan antar akunnya seperti apa. Nah, yang terakhir ini test of details of balances. Kita dengan tes ini kita akan fokus pada ending general ledger balances for both balance sheet and income statement accounts, including related disclosures. Jadi kita fokus ke saldo akhirnya berapa sih? Saldo akhir ini terdiri dari apa saja sih kelompok besarnya? Misal kalau kita melihat di dalam laporan keuangan, di neraca yang tertulis adalah aset tetap. Satu doang tuh. Gitu ya. Nah, kita harus ngecek aset tetap sebesar itu tuh terdiri dari kelompok apa saja. Ada tanahnya berapa, terus misal mesinnya berapa, gedungnya berapa, peralatannya berapa. Terus kita cek ending balance-nya itu berapa. Oke. Ini ya ini dipahami aja.
Sebenarnya karena hubungan antara audit risk model dengan audit prosedur gitu ya, further audit procedures gitu ya. Ini kita melakukan semuanya. Untuk CR kita ada test of control, substantive test of transactions, nanti terhubung juga ke control risk-nya, tapi lebih banyak memang kalau substantif itu ke detection risk-nya. Ini cukup dipahami aja, yang ini ya, karena kayaknya nggak akan banyak ini. Kalau kita lihat pada saat praktek gitu ya, pada saat praktek nanti lebih banyak kita ya udah praktek prosedurnya apa, tujuan auditnya apa. Nah ini role of audit test in the audit of the sales. Kita udah menyentuh juga ya yang materi untuk hari ini yang terkait dengan sales. Ini gambaran awalnya, nanti sebelum kita masuk ke bukunya Sukrisno Agus. Jadi kayak sales gitu kan. Ini kan buku-buku besarnya nih. Sales, account receivables, cash in bank gitu kan. Kemarin masih ingat ya, sales and collection cycle ya. Cycle di dalam laporan keuangan itu kan ada beberapa, ada sales, collection cycle, ada pembelian, gitu ya. Ada yang aset tetap. Ini cycle-cycle tadi, tolong dibaca lagi gitu ya, karena nanti akan terhubung di sini. Akunnya apa saja yang akan terhubung. Ya, seperti saya sudah sampaikan juga, pada saat kita ngaudit, biasanya kita akan dibagi timnya itu ke dalam tim untuk memeriksa satu siklus. Aku siklus siklus laporan jadi bagi siklus biasanya kan ada 5 orang, nanti yang siklus sales berapa, siklus utang berapa, siklus yang lainnya berapa orang. Ya, akan fokus ke situ. Karena pada saat kita melihat siklus, kita harus paham end-to-end dari siklus itu. Akun apa saja sih. Jadi nggak hanya bisa kita ngaudit, aku mau ngaudit sales aja. Emang akan dapat sesuatu di situ. Susah ya, dalam prakteknya itu susah. Gitu. Aku hanya mau mengaudit sales-nya saja. Nggak akan bisa, karena kalau ngaudit sales-nya saja, itu kan akunnya kan kita mencatat 2 kan, sales accounts receivables gitu ya, minimal kalaupun mau ngaudit 2 ya, kalaupun mau ngaudit sales sama account receivable-nya, apakah benar sales ini sudah dicatat di account receivable ini ya. Nah ini sales transaksi penjualan tadi, ini bisa diaudit dengan TOC ya, TOC, terus bisa diaudit juga dengan substantive test of transaksi. Jadi sales, account receivable, cash in bank di dalam buku besar ini kan banyak transaksi di bawahnya kan, sampai membentuk bawahnya itu ending balance gitu ya. Mana? Oke. Ini kan di sini ada transaksi-transaksi nih, ya kan? Di sini ada transaksi-transaksi. Di sini hubungannya dengan ini. Kalau ini ada bayar, ini berarti berkurang kan secara kreditnya. Nah, itu transaksi-transaksi itu kita bisa ngaudit dengan TOC-nya, test of control-nya. Kita akan melihat tadi ya, saya nggak akan ulang lagi ya, bagaimana otorisasinya, gitu ya. Sedangkan substantive test of transaction, ini bedanya dengan TOC.
Kalau TOC tadi kan kita dari sisi pengendalian, atribut pengendaliannya. Kalau substantive test of transaction, kita melihat dari apakah benar penjualan ini ke si A. Kita akan melihat bukti-bukti transaksinya. Ada bukti pesanannya enggak? Ada bukti pengeluaran barangnya enggak? Ada tagihan ke si A enggak gitu? Tanggalnya kita cek. Bener nggak tanggalnya? Momennya kita ngaudit 2020, bener nggak tanggal penjualannya itu di 2020? Paham ya? Di sini bisa membedakan ya, TOC sama STOT ya. Jadi kalau TOC itu hanya atribut pengendaliannya saja. Misal dari tadi otorisasinya. Bener nggak ada otorisasi penjualannya, misal. Gitu ya. Ini yang ngeluarin barang dari gudang sama yang nganter sama nggak? Yang jaga gudang sama yang nganter apakah sama? Ada pemisahan tugas nggak? Sedangkan kalau substantive test of transaction itu ke benar-benar transaksi penjualannya. Pokoknya ada transaksi penjualan 150 miliar. Nah, kita akan melihat tanggal berapa ini dijualnya, pesanannya tanggal berapa, dijual tanggal berapa, dicatat di jurnal tanggal berapa. Jumlahnya benar nggak segini. Antara jumlah yang dipesan dengan yang dijual, itu sama nggak? Antara yang dijual dengan yang di jurnal sama nggak? Itu substantive test of transaction. Jadi kita ngetes, benar-benar ngetes transaksi itu tadi ya, menghubungkan ke 7 audit objektif yang ada tadi ya. Nah, pada saat kita masuk ke ending balance, kita udah masuk ke saldo akhir nih, di sini ada saldo akhir. Nah, kita bisa menggunakan SAP, Substantive Analytical Procedures, gitu ya. Sesi tadi dari sisi kenaikan, penurunan, gitu, segala macam. Bisa juga dengan, ini kan tadi yang di tengah ini kan, atau TDB, Test of Details of Balances. Ini kita hubungkan dengan, ini kan sales. Sales bisa saja kan, dia ada banyak barang nih, ini sales barang A. Misal ada lagi sales B gitu kan. Oke. Jelek. Selagi sales C. Ini kalau kita tambahkan sama nggak dengan yang di laporan keuangan? Atau bisa kita hitung lagi test of details of balances ini, kita coba hitung lagi dari transaksi ini, kita hitung lagi, kita reperformance, recalculate gitu ya. Sama nggak? Itu dari sisi ini tadi ya, fungsi dari audit test tadi. Oke, saya rasa sih ini udah menjelaskan semua sih ya. Audit test tadi isinya apa saja, sudah jelaskan semuanya. Ini nggak akan saya ini. Nah, kita akan lihat di sini. Ini ya, after the auditor uses risk assessment procedure to determine, untuk menentukan mana yang akan diperiksa lebih dalam, gitu kan, menggunakan other 4 types of test, gitu ya. Kita harus bisa menentukan audit prosedur mana sih yang akan kita lakukan, akan kita pilih, gitu ya.
Each transaction cycle will likely be evaluated using a separate set of sub-audit program. Ya, kita bisa bikin sub-audit program macam-macam untuk bisa mengaudit masing-masing transaksi. Nah, ini in addition to risk assessment procedures, kan tadi kan ini kita menggunakan 5 ya, 5 risk assessment dan 4 yang control, test of control, substantive test of transaction, substantive analytical procedure, sama test of detail balance. Nah, ini untuk melengkapi itu, audit program biasanya didesain dalam 3 bagian. 3 bagian, test of control and substantive test of transaction. Nah, ini bisa jadi satu bagian. Bisa jadi satu bagian. Selanjutnya diikuti oleh substantive test of transaction gitu kan, meskipun secara dalam luasnya itu tergantung dari masing hasil test of control juga. Yang kedua substantive analytical procedure, test of details of balance. Nah, yang penting ini auditing standard require the auditor to use a written audit program. Harus ada yang namanya itu audit program. Ya. Wajib ada. Kalau nggak ada gimana? Nah, itu yang berarti substandar, di bawah standar kayak gitu. Audit procedures can be edited or deleted as the auditor deems necessary. Jadi, si audit prosedur ini adalah living document, jadi dia bisa ditambah, bisa dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang setelah kita set di awal ada prosedur, kita 10 prosedur. Setelah kita cek, oh ini nggak bisa dilakukan, oh ini tidak perlu dilakukan. Dengan masing-masing pertimbangan gitu ya, bisa dikurangi. Oh ini kita masih kurang audit prosedurnya, kita perlu konfirmasi ke ini karena ini masalahnya ternyata lebih besar dari yang kita duga. Kita tambahkan prosedur. Yang pasti wajib ada yang namanya audit program yang dalam bentuk tertulis. Ya. Nah, di dalam setiap tes gitu ya, di dalam setiap tes itu pasti akan ada yang di sini. Ini ya. Jadi di dalam audit program kita, pada saat kita merancang suatu tes apa yang akan kita lakukan, itu kita harus bisa menentukan prosedur audit apa yang tepat yang akan kita lakukan. Berapa besar sampel kita? Item-item mana saja yang harus kita pilih? Dan kapan prosedur ini harus dilakukan? Ini penting ya. Di sini yang wajib ada di dalam setiap tes itu adalah tadi audit prosedurnya apa? Gitu ya. Sampel size-nya berapa? Items yang akan dipilih itu yang mana saja dengan menggunakan kriteria masing-masing dan waktu pelaksanaan audit prosedur. Oke, sorry tadi ada iklan sebentar ya. Oke. Termasuk di sini ada
kalau kita ambil contoh test of detail balance dari account receivable misalnya. Nah, ini ada lagi audit prosedur, sample size, item to select, sama timing. Ingat pada saat kita merancang suatu tes, ingat 4 hal tadi harus ada gitu ya. Audit prosedurnya apa, sample size-nya apa, item to select-nya apa, timing-nya apa. Oke. Oke, biar nggak penasaran, kita coba langsung lihat yang di ini ya. Yang itu. Nah. Oke, sebelum kita ke buku Sukrisno Agus, kita ke sini dulu. Terakhir, relationship among 5 key evidence related terms gitu ya. Ini key evidence related term itu yang atas ini sebenarnya. 5 key. 1, 2, 3, 4, 5. Fase dalam audit kita apa? Misalnya plan and design and audit approach. Audit objektifnya karena baru plan ya emang belum ada gitu kan. Tipe tesnya ini, evidence decision-nya ini ya. Karena kita merancang pendekatan audit, keputusan evidence decision-nya itu berupa audit prosedur dan timing. Ini kaitannya dengan ini ya, risk assessment ini ya. Oke, yang kedua, perform test and test of control and substantive steps of transaction di phase 2. Ini audit objektifnya jelas ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada semua nih, occurrence, completeness, akurasi, posting, classification, timing, presentation. Tipe tesnya adalah prosedur untuk memperoleh pemahaman dan test of control sama substantive test of transaction. Jadi tadi tipe tesnya ada 5 ya, ingat ya. Yang pertama adalah risk assessment, yang 4 adalah yang tes lainnya. Evidence decision-nya tetap audit prosedur, sample size, item to select, sama timing. Seperti yang tadi. Oke. Jadi teman-teman bisa coba memahami atau belajar dari sini, tabel 12.6 ini. Ini cukup bagus sebagai rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai nantinya akhir gitu ya. Ini bisa jadi semacam rangkuman kecil. Tinggal nanti dalamin aja apa yang ada di dalam sini ya. Namanya tadi audit objektif itu asisten itu apa, komitmen itu apa. Oke, itu audit proses. Audit ini ya. Key evidence related terms. Oke, tabel 12.6 dibaca, dihafalin. Oke, kita akan melihat ke apa yang ada di buku Sukrisno Agus. Sebentar. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke ini, kertas kerja audit. Kertas kerja audit tentang pengujian siklus penjualan ya. Ini di bukunya Sukrisno Agus itu kan ada buku 1,
teman-teman lihat ya, nanti di sini berkas permanen. Ini biasanya di auditnya ada permanen file. Permanen file itu intinya kalau kita kantor akuntan publik memasuki engagement gitu ya, itu kan dia bisa untuk lebih dari 1 tahun gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini permanent file ini dokumen-dokumen yang sifatnya waktu penggunanya itu lewat tahun misalnya. 1 tahun, 2 tahun. Nah, itu biasanya dalam bentuk mungkin anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu ya, dokumen pendirian perusahaan kita punya. Terus dari sisi profil perusahaan. Nah, di sini juga dijelaskan nanti siklus penjualan dan penagihan piutang dagang. Kita akan cek di halaman 43. Oke. Ini nanti juga bisa ya dibaca bahasa Indonesia nih, resiko-resiko, ada overview-nya. Nah, ini tuh terkait dengan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan. Kita akan diskusi tentang kertas kerja pemeriksaan. Ini dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap auditor. Kalau nggak ada kertas kerja pemeriksaan, kan nanti tanyakanlah, kamu mengambil kesimpulan bahwa ini bagus atau enggak, dari mana gitu ya. Ini di dalam kertas kerja pemeriksaan biasanya kita kasih ada indeks, ya, indeks. Ini terserah di masing-masing perusahaan ya. Ini dia Pak Agus ini ngasih contoh saja. Ini kan ada C, ada PL gitu kan. Pos laba rugi gitu ya maksudnya ya, pos laba rugi. Jadi pada saat nanti kita kertas kerja, kita bisa lihat dokumen dengan indeks PL, oh berarti profit and loss gitu ya, laba rugi. Terus dari sisi ya ini macam-macam ya, piutang usaha, PL. Terus ada juga tick mark nantinya. Ada tick mark di sini, ini tanda aja ya. Artinya kalau yang pertama ini footing verified. Footing verified itu apa? Footing itu penjumlahan ke bawah. Gitu ya. Penjumlahan ke bawah, namanya ada tabel Excel gitu kan, disusun dari atas, dari row 1 sampai row 20 misalnya. Di row 20 kita kasih ada jumlahnya. Nah, itu biasanya kita cek lagi. Kenapa harus dicek lagi? Kan udah pakai Excel. Nah, iya bener pakai Excel, cuma pada saat kita ngeklik sum-nya itu, bener nggak dari row paling atas sampai row paling bawah? Gitu kan? Kayaknya perlu dicek lagi. Kalau udah dicek, baru cek. Nah, ini juga biasanya dulu kertas kerja itu, kalau sekarang kan udah mungkin udah ada Excel, udah ada otomatis ngecek ya. Kalau dulu masih berupa apa ya kertas biasa. Kita sampai ngitung lagi pakai kalkulator gitu. Bener nggak jumlahnya segini? Cross footing sama vouching. Nah, vouching ini itu pemeriksaan ke bukti transaksi. Artinya apa? Artinya pada saat kita ada tabel transaksi penjualan misalnya, nah itu apakah sudah transaksi yang kita sampel tadi, apakah sudah dicek ke bukti transaksinya, sudah di vouching. Ini istilah-istilah ini ya.
Ini mana contoh? Oke, halaman 33 langsung ya. Kita di berkas permainan tadi yang sudah saya sampaikan. Ini kan kayak SOP itu kan masih bisa dipakai untuk bertahun-tahun ya. Oke, siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Jadi ini yang bisa kita lakukan apa? Misal, ini untuk pengendalian internal kita pakai ICQ, Internal Control Questionnaire. Ini contohnya. Ini untuk bisa mendapatkan tanda-tanda ini ya bisa dengan macam-macam cara ya, bisa dengan macam-macam prosedur, bisa dengan minta dokumen, bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi gitu ya. Ini kita cek namanya penjualan. Apakah perusahaan menggunakan daftar harga, punya price list nggak? Oh ada. Oke. Logikanya kan harusnya ada memang ya. Kalau dia menjual barang nggak ada price list, jualnya suka-suka yang jual nanti. Bisa rugi perusahaannya. Logikanya seperti itu. Makanya ini dijadikan nomor 1 penjualan. Apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Oh iya. Sampai seberapa penyimpangannya? Gitu kan? Berarti udah bagus, centang. Apakah perusahaan mempunyai pedoman pemberian potongan yang tertulis? Ada pedomannya enggak? Apakah suka-suka pejabat perusahaan yang berwenang saja? Ataukah dia ada pedomannya? Misalnya, kalau dia beli 10, diskonnya sekian. Kalau dia beli 100, diskonnya sekian. Atau tadi, suka-suka saja. Ternyata nggak punya, kita checklist. Nah, ini bisa nanti dibaca ya. Ini salah satu bentuk kertas kerja audit kita pada saat mengakses ini ada namanya, schedule-nya, siapa yang membuat, ini biasanya anggota tim, gitu ya, diperiksa oleh, biasanya ketua tim. Ya, ini kita dibentuk kertas kerja audit. Yang dibuat oleh, ini adalah biasanya anggota tim, ini adalah ketua tim. Harus ada tanggal, indeksnya apa. Oke. Ini tadi penjualan, terus satu siklus namanya dengan piutang. Apakah dibuat kartu piutang? Bila ya, apakah secara bulanan diadakan pencocokan saldo perkiraan kontrol buku besar piutang dengan kartu piutang? Ya, berarti udah bagus. Apakah pengamanan fisik kartu piutang cukup? Ya. Jadi kartu piutang tuh ya bentuknya nggak harus kartu ya. Bisa bentuk buku gitu. Cuma ya biasanya nyebutnya kita kartu piutang. Jadi kartu piutang itu ya isinya piutang dan pembayarannya saja. Jadi dicocokkan dengan
Jadi kalau kartu piutang itu lebih ke, ini kayak namanya punya buku. Bukunya ini ada namanya nih. Pokoknya buku piutang perusahaan ke customer A. Satu buku. Ada lagi buku piutang perusahaan ke customer B. Nah, itu kan terpisah-pisah nih. Nah, apakah itu dicocokkan dengan buku besar piutang tiap bulannya? Ada model rekonsiliasi ya. Ini kontrol-kontrol di dalam pengendalian internal untuk siklus penjualan dan piutang. Nah, ini sebenarnya ada nggak kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas, catatan lain ini? Sampai ini, kesimpulan penilaian, baik, sedang, atau buruk. Percuma kan kita udah buat ini, tapi kita nggak bisa menyimpulkan, nih apa kesimpulannya. Harusnya kan bisa kita simpulkan. Ya. Karena tujuan kita membuat ini untuk menyimpulkan. Kayaknya harus tahu dulu pada saat kita bilang, oh internal kontrol perusahaan peta itu baik. Buktinya mana? Internal kontrol untuk penjualan sama piutang baik, buktinya mana? Ini kita liatin ini kertas kerja kita. Setelah itu baru tadi masuk program audit gitu kan. Ini mungkin agak sedikit berbeda ya untuk yang tujuan auditnya dengan tujuan audit yang ada di ARES maupun yang ada di mana? Yang ada di ARES maupun yang ada di ISA gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita udah paham maksudnya gitu ya. Ini saya nggak tahu ini buku tahun berapa ya. Kayak contohnya, ini di dalam program audit, tujuan audit adalah untuk meyakinkan apa nih? Piutang usaha itu tercatat. Yang tercatat itu memang milik perusahaan. Semua perusahaan telah dicatat dan lengkap dan tepat dalam pisah batas. Cadangan piutang tidak tertagih. Jadi gampangannya adalah pada saat kita mau mengaudit suatu akun, kita harus tahu apa yang mau kita cari. Sebenarnya tujuan audit ini kan bentuknya kan positif semua ya. Gitu ya. Sebenarnya kita akan mencari kebalikannya. Kita ingin membuktikan apakah ada material misstatement di situ. Misal, piutang usaha nomor 1. Piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Berarti kita ingin membuktikan apakah ada piutang yang tercatat itu yang nggak sah atau bukan milik perusahaan. Dan nomor 2, namanya kita ingin membuktikan ada nggak piutang yang belum dicatat. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya untuk yang kita cari itu sebenarnya sebaliknya gitu ya. Termasuk juga penjualan. Oke. Kita akan lihat contohnya di sini. Ini adalah ini contoh daftar piutang usaha. Ini ada PT Andalas, kode langganan 1. Dia nggak ada transaksi. Oh, 2012 ya. Nih, nggak ada transaksi di 2012. PT Bengkulu. Ada beberapa transaksi. Macam ini contohnya.
pada tanggal nih, contohnya nih pada tanggal 2 Januari Anda menyiapkan dan mengirim surat konfirmasi piutang hanya untuk 11 langganan yang masih punya saldo piutang usaha sampai dengan 31 Desember. Semua langganan wajib menjawab konfirmasi tersebut kecuali dalam waktu kurang dari 10 hari kecuali untuk toko ini. Ketiga langganan tersebut tidak memberikan jawaban konfirmasi, namun diperoleh informasi bahwa ternyata si PD rambutan ini telah tutup karena pilot. Oke. Saudari Esther tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi dia mengatakan bahwa piutang PD akan dihapuskan. Hasil konfirmasi dari PT Pepaya. Nah, ini jadi kalau untuk piutang, ya untuk piutang ini paling common, paling gampang, dan tapi andal itu adalah kita mengirimkan surat konfirmasi ke pihak-pihak terkaitnya. Itu paling gampang. Dan secara bukti audit, tadi kan kita udah lihat ya, secara bukti audit itu paling kuat gitu ya, karena dari pihak ketiga. Ya, untuk prosedur ini, piutang itu paling gampang adalah dengan surat konfirmasi. Catat itu ya. Nanti untuk setiap akun tadi, tesnya akan prosedurnya akan beda-beda tergantung dari jenis akunnya. Oke, ini contohnya hasil konfirmasi dari PT Pepaya dengan nomor ini. PT Pepaya memberikan jawaban konfirmasi sebesar 122 juta gitu ya. Selanjutnya, dari bukti bank masuk atau bukti penerimaan kas, Anda melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan pelunasan piutang dagang. Intinya nanti kita akan dilihat dari sisi, kan kalau tadi account receivable, kan ada transaksi di tengahnya ya. Transaksi di tengahnya itu plus minus. Nah, ini kita coba cek dari sisi bener nggak segini. Harusnya pada saat ada di buku besar piutang itu utangnya berkurang, itu berarti harus disertai dengan penerimaan kas. Yang bisa mengurangi piutang kan penerimaan kas saja kan, kecuali memang sudah dihapuskan. Itu berarti kan extraordinary ya. Tapi yang normal itu yang bisa mengurangi piutang adalah adanya penerimaan kas. Kita nerima kas. Nah, untuk ngecek bahwa itu benar-benar berkurang, harus kita cek bukti penerimaan kasnya, bukti bank masuknya. Ternyata ada ini. Ya. Terus untuk keperluan cut off gitu ya. Cut off tadi kan berkaitan dengan ya harusnya dia masuk ke 2012 atau harusnya masuk ke 2013 gitu. Kita cek. Sorry, untuk mengecek ini, nanti teman-teman lihat yang di atas ya, yang tadi di buku besar masing-masing toko ini ya. Kayak contoh kita ambil PT Jambu namanya. Ada tanggal pelunasan tapi di sini 2 Januari 2013. Di 2 Januari 2013 160 juta. Kita lihat PT Jambu di atas.
Nah, artinya apa? Artinya itu adalah salah satu prosedur alternatif yang bisa kita gunakan. Tadi kan di 2013 ada pelunasan sebesar 160 juta ya. Ya, 100, sorry. Saya balik lagi. Di sini, PT Jambu itu ada melunasi utangnya dia sebesar 160 juta di tanggal 2 Januari 2013. Saldo akhir PT Jambu di 31 Desember 2012 itu 165 juta. Menurut teman-teman ini hubungannya wajar atau enggak? Transaksinya wajar atau enggak? Dia mau berpendapat? Di 2013, 2 Januari 2013, masih suasana tahun baru gitu, perpindahan tahun. Si PT Jambu bayar ke si perusahaan ini, Peta ini, 160 juta. Ternyata setelah kita cek, di 31 Desember 2012, piutang ke PT Jambu itu ada 165 juta. Kira-kira transaksinya, hubungannya ini wajar atau enggak? Ada yang mau berpendapat? Halo? Terus saya milih nama lagi nih ya. Oke. Ini aja, saya minta tolong siapa nih? Dwi Nurfati. Kira-kira kondisi ini mencurigakan nggak atau ya wajar-wajar saja? Halo, Mbak Dwi? Ya, Pak. Menurut saya agak tidak wajar. Karena kan sudah dilunasi 160 juta. Tapi sedangkan di situ malah jadi lebih banyak. Bukan. Oke, nggak wajar ya? Iya. Oke. Saya minta bantuan yang lain. Ada yang mau berpendapat lain? Atau sama pendapatnya, silakan. Saya minta tolong Mbak Joyce Amelia. Halo? Masih bergabung nggak, Mbak Joyce? Ada yang tahu? Sepertinya ada gangguan koneksi, Pak. Saya aja deh, Pak, berpendapat. Sama, Pak, jawabannya. Koneksi. Dia masih gabung nih, tapi. Yes.
nggak bisa suaranya keluar gitu ya? Sepertinya begitu, Pak. Coba Oh, terhubung itu. ya udah, coba apa pendapatnya, Mas? Berpendapat dulu deh. Sama sih Pak, kayaknya nggak wajar karena saldonya kan berbeda dari yang awal, Pak. Gitu sih. Berbeda dari yang awal. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, kasih. Satu lagi sebelum kita akhiri sesi ini. Saya minta bantuan Mas ini, nomor 20, Mas Reza. Ini 2 orang udah bilang nggak wajar nih. 31 Desember 2012, 165 juta, ternyata dibayarnya 160 juta. Halo? Nggak ada juga ya? Belum ada tidur kan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh. Belum, Pak. Ya udah, nanti dicek ya, masih gabung nggak ya? Oke, saya ini terkait dengan saya tadi, apakah ini wajar atau enggak gitu ya? Kalau dia jumlahnya ya, ini belum bisa langsung ditentukan wajar atau enggaknya. Tapi, gitu ya. Kalau melihat dari sisi jumlahnya, ini kan kita lihat nih, umpamanya dari si PT Jambu ini. Dia saldo awalnya 106. Dia ada pelunasan 75 juta. Artinya kadang dia pelunasan pun nggak semua saldo utangnya dia dilunasi gitu loh. Dia namanya melunasi sebagian. Gitu kan. Dia saldo awalnya 106 juta nih di sini. Saldo ininya 75 juta. Artinya kan dia melunasi sebagian kan? Melunasi sebagian 31 juta. Nah, kalau di sini katakanlah kita buat ini lagi, satu lagi 2 Januari 2013, ini kan berarti ada tadi pelunasan berapa? 160 juta. Artinya kan kalau kita melihat ke belakang dia juga melunasi nggak seluruhnya, artinya bisa jadi itu wajar gitu loh. Dia melunasi sebagian. Ya. Ini akan menjadi nggak wajar atau menjadi tanda tanya pada saat jumlah yang dibayar itu lebih besar dari yang tercatat di saldo akhir. Kalau ini tadi kan yang dibayar kan lebih kecil ya, 160 juta ya. Iya, Pak. Ya kan? Akan nggak wajar pada saat kalau dia membayarnya di sini umpamanya 170 juta. Nah, dia
utangnya cuma 165 di catatan, kok dia bayarnya 170, berarti yang salah yang mana nih? Tapi masa iya orang bayar utang itu melebihkan? Jarang sekali kan? Jarang sekali. Aku utangku 165, udah dah aku bayar 170 juta. Ya kan? Kalaupun itu bunga, biasanya kan si perusahaan akan mencatat sendiri gitu kan bunganya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman harus mulai ini nih pada saat lihat seperti ini agak kritis. Ini bisa lebih kecenderungannya ya kalau dia bayarnya di periode berikutnya setelah saldo akhir itu lebih kecil, itu wajar jadinya ya. Kalau lebih besar, nah itu baru timbul kecurigaan kita. Kok dia bayarnya itu? Jangan-jangan catatan kita yang salah. Itu yang harus ditanyakan. Tapi apakah itu bisa langsung kita stop gitu? Artinya kita langsung ambil kesimpulan? Belum. Kalau saran saya, kalau ketemu seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi dia belum ada di dalam list konfirmasi kita kirim konfirmasi segera ke dia. Atau kita bisa menanyakan ini ke manajemen. Gitu ya. Jadi nggak bisa langsung di ini kita ambil kesimpulan ada ada kalau dia bayarnya 170 berarti si perusahaan understated gitu kan. Sebesar 5. Ya, nggak bisa langsung seperti itu, harus ada prosedur berikutnya. Biasanya di dalam praktek seperti itu, kita langsung main ganti aja. Oke, mungkin ya terkait dengan ini materi kita. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ya. Ini sampai ke materi ke-6 ini. Nanti untuk yang slide dari ARTS-nya, minta tolong aja dibaca. Intinya tadi fokusnya sih di titik konfirmasi ya. Auditnya itu dikonfirmasi. Sama di tabel 15.1 nanti dibaca lagi, itu possible misstatement-nya apa yang mungkin muncul dari hasil analytical prosedur kita, baik untuk khususnya untuk sales dan collection cycle. Oke ya, untuk tugas, ini karena ini cukup penting, jadi saya minta nanti tugasnya langsung 2 ya. Untuk yang siklus penjualan sama piutang, sama yang piutang usaha dan penerimaan kas. Ya. Jadi sesuai dengan yang RPS, teman-teman saya lihat di RPS-nya ya. Jadi tugasnya itu untuk yang pertemuan 5 itu, di RPS-nya di pertemuan 5 itu terkait kertas kerja audit, indeks PL1 dan PL1.1. Ntar saya cek dulu di sininya. Nanti saya
tuliskan lagi aja di GCR ya. Ini ya, teman-teman tugasnya nanti dicoba lihat di RPS untuk pertemuan 5 ya. Yang tugas 3 terkait siklus penjualan itu kertas kerja audit indeks PL1 dan PL1.1. Yang kedua itu di RPS minggu ke-6 tugas individu terkait siklus piutang usaha dan penerimaan kas KKAE, E1, EE, EE1, dan EE2. Oke ya, itu nanti dicek lagi di RPS-nya. Nanti saya tulis juga di GCR-nya. Oke, sampai sini terkait materi, ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Silakan. Atau kalau mau nulis, langsung WA Japri saya juga nggak apa-apa. Karena saya takutnya sih teman-teman malu tanya gitu loh. Malu tanya, tapi belum paham, tapi malu tanya gitu ya. Tapi nanti coba kita lihat waktu kuis minggu depan, ya semoga sudah bisa memberikan gambaran terkait kesiapan teman-teman untuk mengikuti UTS nantinya. Itu ya. Saya pikir kalau nggak ada pertanyaan bisa saya akhiri. Nanti dihubungi waktu saya minta menjelaskan apakah sudah bisa terhubung. Oh, mohon maaf Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Iya, silakan. Untuk KKP itu nggak ada format bakunya atau ada format bakunya tapi indeksnya yang beda-beda tiap auditor, Pak? Ya, kasih. KKP itu bisa dibilang nggak ada format bakunya. Nggak ada format bakunya, tapi ada, karena nanti masing-masing, apalagi dengan sekarang bantuan teknologi gitu ya. Sekarang semua KKP itu sudah paperless, relatif paperless. Jadi pada saat kita menginput sesuatu atau melakukan analytical komputer gitu lah untuk aplikasi KKP kita. Jadi kayak di kantor saya di BPK itu pada saat melakukan analisa hubungan antar akun, jadi kan analytical procedures yang terkait dengan hubungan antar akun itu udah kita tinggal memasukkan saja laporan keuangan itu bisa langsung dihitung. Di sini naik segini, harusnya di sini di neraca ada kenaikan segini, di profit and loss ada kenaikan segini, jadi terhubung kayak gitu. Tapi kalau secara baku, ini dari standar ya, standar nggak ngatur. Jadi kita kan basisnya standar. Kalau standar nggak ngatur, ya harusnya nggak diatur secara resmi, bebas masing-masing. Karena standar kita kan yang penting prinsipnya harus ada KKP. Gitu Mbak. Nggak ada format bakunya, masing-masing terserah. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, tapi bukan terkait materi. Apa nih? Jadi besok kuis teknisnya gimana ya Pak? Itu pilihan ganda atau isai atau bagaimana? Maunya apa? Oh, ya, Kalau saya sih buat ya belum ada sih, belum. Soalnya sih baru kepikiran. Tapi ya itu plus minus ya, pilihan ganda buat saya juga gampang ngoreksinya pakai Google Form, itu juga enak. Atau pakai Pulse di Zoom kan juga ada ya, kalau nggak salah Zoom ada Pulse-nya ya, ada
Atau pakai metode kuis, aplikasi kuis kan bisa. Belum itu. Disiapin aja kertas lah. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jam aja sih, nggak usah lama-lama. Pak, izin bertanya. Ya. Gini Pak, beberapa hari itu saya lihat di beberapa akun sosial media itu curhatan tentang auditor DKAP Pak. Misal kalau seorang auditor itu melakukan audit terhadap kliennya, namun si klien ini tidak mau memberikan data-data yang diminta sama auditor. Terus si auditor ini mengancam si kliennya dengan disclaimer. Apa itu secara etis diperbolehkan ya Pak? Iya. Tergantung itu kalimat mengancam itu seperti apa. Artinya dalam komunikasi kita juga harus menyampaikan secara standar itu seperti apa. Kalau kita nggak bisa mengakses dokumen atau apa, ya kita harus menyampaikan ke auditi bahwa ini aku nggak bisa melakukan pengujian, nggak bisa melakukan audit prosedur nih. Kalau seperti ini, sesuai standarku, gitu ya, sesuai standar audit, seharusnya opininya adalah disclaimer. Kan nggak ada yang salah tuh dengan pernyataan itu. Makanya tadi, saya nggak tahu konteks mengancam itu apa. Gitu. Tapi kalau konteksnya adalah menyampaikan apa yang sudah diatur di dalam standar audit kita, itu menjadi sah-sah aja, nggak ada pelanggaran kode etik menurut saya. Itu bagian dari komunikasi kita kepada si klien. Jadi, balik lagi, kalau kita jadi auditor, kita harus pinter-pinter gimana membujuk klien agar mau menyerahkan tadi ya, dokumen yang kita minta. Jangan sampai kita malah yang diatur klien, kita jadi nggak independen. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi atau udah cukup? Kalau masih ada lagi nggak apa-apa. Cuma ini teman-teman nggak tahu. Masih ada lagi nggak? Ini udah 9:30 lewat. Kayaknya saya juga udah kelewat untuk nutup kelas juga. Masa nanti absen manual tuh. Ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Nanti ya, maksud saya seperti ini. Nanti tadi terkait dengan tadi saya coba minta bantuan teman-teman buat jawab segala macam itu juga sebenarnya ya kita ini sama-sama di sini sama-sama belajar gitu ya, sama-sama belajar. Jadi ini kan teman-teman udah meluangkan waktu nih, dan harapannya sih semuanya bisa hadir, bisa ngikutin gitu ya. Kalau memang ada keperluan izin atau apa, chat aja silahkan gitu. Seperti hari ini tadi kan ada yang sedang kedukaan kan temennya kan, ya itu udah bilang apa. Ya, artinya tadi saya sampaikan ke siapa yang sedang kedukaan, intinya kalau memang ada keperluan ya silakan aja sampaikan, fokus ke urusannya. Nanti masalah penilaian kehadiran yaitu di saya. Gitu. Intinya ada kewenangan dosen lah di situ kalau memang dari sisi komputer nih. Dari sisi komputer itu kan pakai aplikasi di portal ya. Kalau mamanya nggak hadir itu langsung dihitung berkurang. Tapi karena saya tahu alasannya, saya bisa menambahkan di nilai di lainnya, di aktivitas atau di mana gitu ya. Maksud saya seperti itu. Daripada teman-teman mencoba untuk hadir padahal tidak hadir gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Mencoba untuk hadir padahal nggak hadir. Nah, itu malah
nanti jadi catatan sendiri gitu ya. Kalau kayak gitu, apakah ini benar-benar hadir atau cuma seperti apa? Intinya pada saat kita kuliah, ini kita udah sepakat jadwalnya adalah jam segini. Tolong nanti hadir apa aja lah, sambil tiduran silahkan, kan nggak pernah ditampakkan juga, tapi minta tolong diikutin aja gitu ya, masing-masing aja kita diikutin. Kalau ada yang keperluan izin bilang gitu ya. Mungkin buat ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke, saya cukupkan sekian. Nanti persiapan buat UTS ya sama dengan persiapan buat kuis ya. Harapannya sih dengan adanya kuis minggu depan itu bisa membantu teman-teman untuk menyiapkan UTS-nya. Jadi belajarnya udah nyicil dari sekarang. Harapan saya seperti itu. Jadi biar nggak numpuk di belakang. Ya. Oke. Sukses semuanya. Selamat malam. Terima kasih nih untuk Zoom-nya. Sorry tadi beneran saya nggak tahu kalau ini habis. Begitu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Malam.